Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Dwi Anjani Fadiansah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Peran Account Payable Section terhadap kelancaran pembayaran hutang ke vendor dan operasional di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama yaitu industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang didukung oleh industri perhotelan agar lebih maju dan berkembang. Terdapat tabel yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama 2 tahun terakhir di Indonesia, yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan sebanyak 296.649 kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia. Pengertian pariwisata sendiri yaitu rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan perjalanan, para pelancong, dan turis. Latar belakang masalah yang selanjutnya ada hotel. Industri perhotelan mencakup beberapa bidang usaha lain seperti restoran, jasa laundry, agen perjalanan, transportasi. Latar belakang masalah yang selanjutnya yaitu sejarah perhotelan. Menurut Sweety, hotel berasal dari kata inn. Namun ada juga yang menyebutnya dengan kata lodge. Hotel mulai berkembang pesat pada abad ke-19. Sedangkan di Surabaya sendiri, hotel sudah ada sejak tahun 1910 dengan nama Orange Hotel atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Majapahit Hotel. Setelah itu mulai banyak bermunculan hotel-hotel di Surabaya mengingat Surabaya merupakan kota metropolitan. Di sini juga terdapat tabel yang menunjukkan jumlah pengunjung wisatawan di Surabaya pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang datang ke Surabaya pada tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan wisatawan sebanyak 20% dari tahun sebelumnya, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Latar belakang masalah yang selanjutnya yaitu Fairfield by Marriott Surabaya. Fairfield by Marriott Surabaya didirikan pada tahun 2016 yang merupakan Fairfield pertama kali yang didirikan di Indonesia. Fairfield by Marriott Surabaya ini terletak di Jalan Maijen Sungkono nomor 178 yang terdiri dari 30 lantai dan memiliki 270 kamar. Latar belakang masalah yang selanjutnya yaitu accounting. Accounting memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatur manajemen operasional keuangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi. Latar belakang masalah yang selanjutnya yaitu account payable. Account payable memiliki tugas untuk mencatat hutang, melakukan pembayaran hutang, membayar pajak, dan membantu kelancaran operasional yang ada di hotel. Latar belakang masalah yang terakhir yaitu hutang. Hutang yaitu kewajiban bagi perusahaan terhadap hutang yang harus dilunasi. Masalah yang terjadi di account payable Hotel Fairfield by Marriott Surabaya yaitu adanya keterlambatan pembayaran hutang ke vendor akibat invoice yang terselip atau invoice yang terlambat masuk di account payable. Dari masalah yang terjadi, maka rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana peran account payable section terhadap pembayaran hutang ke vendor dan terhadap operasional di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui peran account payable section dalam pembayaran hutang ke vendor. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui peran account payable section pada operasional di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat di sini terdapat 3 yaitu bagi penulis, bagi subjek PKL, dan pembaca. Bagi penulis untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam bekerja pada praktek kerja lapangan sehingga sangat diperhitungkan oleh perusahaan. Yang kedua untuk menguji dan mengukur kemampuan mahasiswa dalam hal soft skill dan hard skill dalam menghadapi dunia kerja. Bagi subjek PKL, yang pertama ada sebagai sarana mempererat hubungan kerjasama antara Hotel Fairfield by Marriott Surabaya dengan D3 Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga. Dan yang kedua, tenaga kerja dari para mahasiswa yang membutuhkan tempat praktik kerja lapangan yang berguna untuk membantu pekerjaan hotel yang dioperasionalkan setiap harinya. Manfaat yang ketiga yaitu bagi pembaca.
Yang pertama ada memudahkan pembaca memahami apa itu account payable section, dan yang kedua untuk memudahkan pembaca mengetahui peran account payable section terhadap pembayaran hutang ke vendor. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu peran. Pengertian peran menurut Sujono Sukanto yaitu aspek dinamis suatu status atau kedudukan. Seseorang dapat dikatakan sudah melakukan sebuah peran apabila orang tersebut sudah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan status atau kedudukannya. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu accounting. Pengertian accounting menurut Ponto yaitu mengukur kegiatan bisnis yang kemudian dijadikan data. Dari data tersebut diproses menjadi sebuah laporan dan kemudian dilaporkan ke pengambil keputusan. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu account payable. Account payable yaitu kewajiban perusahaan terhadap pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Tinjauan pustaka yang keempat ada pembayaran. Pengertian pembayaran menurut Chan Kah-sing yaitu proses tukar menukar barang atau jasa atau informasi menjadi uang. Tinjauan pustaka yang kelima yaitu hutang. Hutang menurut Keso yaitu kemungkinan terhadap pengorbanan di masa depan atas manfaat keuangan yang timbul dari kewajiban pada masa sekarang untuk mengirimkan aktiva atau jasa kepada perusahaan lain di masa depan akibat transaksi pada masa lalu. Tinjauan pustaka yang terakhir yaitu operasional. Operasional sendiri merupakan konsep yang mempunyai sifat abstrak untuk mengukur suatu variabel. Kemudian ada metode penelitian. Di sini metode penelitian yang digunakan ada 3 yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya terdapat tabel yang menunjukkan persentase pembayaran hutang di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya pada bulan November, Desember, dan Januari. Pada bulan November, persentase pembayaran hutang ke vendor yaitu sebanyak 98%. Pada bulan Desember dan Januari, persentase pembayaran hutang ke vendor sebanyak 97%. Selanjutnya, terdapat profil mengenai Fairfield by Marriott Surabaya. Fairfield by Marriott Surabaya terletak di Jalan Maijen Sungkono nomor 178 yang memiliki 30 lantai dan jumlah kamar 270 kamar. Kemudian ada fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Fairfield by Marriott Surabaya. Yang pertama ada Fairfield Room, kemudian ada Fairfield Suite Room, kemudian ada Fairfield Family Room, kemudian ada cafe restoran. Samping itu ada meeting room, sampingnya ada ballroom, kemudian lavabo bathroom, kemudian swimming pool, lobby lounge, gym, kids zone, dan yang terakhir ada spa. Yang selanjutnya terdapat alur pembelian barang di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya yang dimulai dari pembuatan purchase requisition oleh suatu departemen yang membutuhkan barang atau jasa. Purchase requisition tersebut kemudian dikirimkan kepada pihak purchasing di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Dari purchasing akan dikirimkan kepada vendor yang namanya sudah tertera di purchase requisition. Apabila vendor memiliki barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pihak hotel, maka purchasing akan langsung mengirimkan purchase order kepada vendor tersebut. Namun, jika vendor tidak memiliki barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pihak hotel, maka bagian purchasing harus mencarikan vendor alternatif yang memiliki barang atau jasa yang sama dengan vendor yang pertama. Apabila vendor alternatif sudah memiliki barang atau jasa, maka pihak purchasing akan langsung mengirimkan purchase order kepada vendor alternatif tersebut. Setelah purchase order diterima oleh vendor, maka vendor akan mengirimkan barang atau jasa dalam jangka waktu 1-2 hari. Dan juga akan memberikan invoice kepada pihak receiving di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Apabila invoice sudah diterima oleh pihak receiving, maka invoice akan langsung dimasukkan atau diinput ke dalam sistem yang bernama Birch Street yang dimiliki oleh Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Yang selanjutnya terdapat pembagian vendor di account payable Fairfield by Marriott Surabaya. Terdapat 4 pembagian vendor. Yang pertama ada vendor utilities, yang kedua ada vendor yang berkaitan dengan pajak dan PPh, yang ketiga ada vendor kontrak, dan yang terakhir vendor BSS. Vendor yang berkaitan dengan utilities seperti listrik,
air, solar, BPJS, natural gas. Yang kedua, vendor yang berkaitan dengan pajak dan PPh. Seperti pembayaran PPh 21, PPh 23, PB1, pajak genset, pajak parkir. Yang selanjutnya yaitu vendor kontrak, seperti vendor maintenance. Dan yang terakhir ada vendor BSS, seperti vendor yang berhubungan dengan food and beverage dan office supplies. Selanjutnya terdapat alur pembayaran vendor kontrak, vendor pajak, dan vendor utilities. Invoice yang sudah diterima oleh bagian account payable akan dijurnal. Kemudian dari jurnal tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem yang bernama SSUL. Dari SSUL, data tersebut akan dimasukkan lagi ke dalam sistem yang bernama MHGL. Dari MHGL akan dicetak atau dijadikan hard file untuk dibuatkan payment acknowledgement. Setelah payment acknowledgement jadi, akan dibuat cek dan multiguna untuk dibayarkan ke bank. Selanjutnya ada alur pembayaran vendor BSS. Alur pembayaran vendor BSS terjadi apabila invoice yang sudah diterima oleh bagian receiving sudah diinput ke dalam bear street. Dari bear street maka akan ditarik oleh bagian account payable dari sistem yang bernama PassUnity. Setelah ditarik maka akan dimasukkan atau diinput ke dalam sistem yang bernama PSAP. Dari PSAP kemudian dicetak atau dijadikan hard file untuk kemudian dibuat payment acknowledgement. Setelah payment acknowledgement jadi, akan dibuat cek dan multiguna untuk dibayarkan ke bank. Setelah itu, terdapat peran account payable terhadap operasional di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Di sini peran account payable menurut Tika Caniananda selaku account payable di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya yaitu semakin lancar pembayaran terhadap vendor yang digunakan oleh tim operasional di hotel, maka pekerjaan tim operasional juga akan semakin lancar. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu peran account payable terhadap pembayaran hutang ke vendor, yaitu untuk membayarkan hutang-hutang hotel kepada vendor yang bersangkutan dalam rangka menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan vendor. Kesimpulan yang kedua, peran account payable terhadap operasional yaitu untuk memperlancar kegiatan pada bagian operasional di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Kemudian ada saran. Saran yang pertama yaitu bagi hotel untuk membuat flowchart secara jelas dan tertulis agar karyawan dapat melaksanakan alur pembelian barang secara benar. Dikarenakan di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya belum ada flowchart mengenai pembelian barang secara tertulis. Saran yang selanjutnya yaitu bagi penulis selanjutnya untuk memberikan penjelasan lebih luas mengenai peran account payable terhadap pembayaran hutang dan operasional, dan kemudian untuk lebih banyak mendapatkan informasi di tempat praktik kerja lapangan dan mendapatkan informasi lebih banyak dari sumbernya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.